warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tentang jurnal refleksi Dwi Mingguan bagian pertama. Perkenalkan, saya Fitri Aprilian Ngrung dari SDN 2 Sarimulyo, CGB Angkatan 10, Kabupaten Blora. Dalam refleksi kali ini, saya menggunakan model 4F, yaitu yang pertama, fact atau peristiwa, yang kedua, feelings atau perasaan, dan yang ketiga, findings atau pembelajaran, dan yang keempat adalah future atau penerapan. Facts atau peristiwa. Dalam 2 minggu ini, awal perjalanan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dimulai tanggal 15 Maret 2024. Satu hari sebelum itu, yaitu tanggal 14 Maret 2024, saya dimasukkan ke dalam WA grup CGB yang dibuat oleh admin. Saya masuk di course 10.025. Dalam grup tersebut, saya berkenalan dengan admin, fasilitator, pengajar praktik, dan teman CGB satu kelompok fasilitator. Fasilitator saya bernama Ibu Hajah Kunti Suraya Husniati, SAG MPDI, sedangkan pengajar praktik saya bernama Ibu Siti Fatimah SPD. Pada tanggal 15 Maret tersebut, saya mengikuti pembukaan pendidikan guru penggerak angkatan 10 melalui Zoom di pagi hari, dan malamnya dilanjutkan mengerjakan pretest di LMS. Di minggu pertama, fasilitator mengarahkan untuk mempelajari modul 1.1, yaitu tentang mulai dari diri dan eksplorasi konsep secara mandiri, mengikuti ruang kolaborasi, dan membuat karya demonstrasi kontekstual. Dari tanggal 17 Maret 2024, saya mulai mengeksplorasi tugas-tugas di LMS, mengerjakan tugas sesuai arahan dari fasilitator. Tugas pertama saya adalah membuat rekaman audio tentang pemikiran saya mengenai pendidikan dan pengajaran setelah mempelajari materi dimulai dari diri dan eksplorasi konsep. Dilanjutkan di ruang kolaborasi bersama teman satu kelompok mendiskusikan tentang mengenali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang tentunya dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hasil diskusi tersebut dipresentasikan di hari berikutnya. Tugas terakhir di minggu pertama adalah membuat tulisan reflektif kritis dan demonstrasi kontekstual. Pada tanggal 24 Maret 2024, saya mengikuti loka karya orientasi yang diadakan di SMK Negeri 2 Blora. Di loka karya tersebut, saya bertemu dengan CGB Angkatan 10 se-Kabupaten Blora, mendapatkan motivasi dari kelompok pengajar praktik yang lain, dan mendapatkan ilmu tentang membuat portofolio digital. Di minggu kedua, saya mengikuti elaborasi konsep di mana di ruang virtual ini didampingi oleh seorang instruktur bernama Ibu Iis Kartis. Dalam ruang virtual tersebut, saya menjadi lebih paham tentang alur materi dari modul 1.1 ini. Untuk lebih mengasah pemahaman saya tentang modul 1.1 ini, masih ada tugas terakhir di minggu kedua, yaitu koneksi antar materi, membuat kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan melaksanakan aksi nyata. Feelings atau perasaan. Awal mendapatkan kabar saya lolos CGB Angkatan 10, saya merasa sangat senang karena setelah mencoba mendaftar sebanyak 4 kali, akhirnya saya bisa lolos mengikuti pendidikan guru penggerak. Namun, setelah itu saya sedikit cemas karena mengetahui saya telah hamil dan baru berumur 2 bulan. Saya senang tapi juga cemas karena saya merasa kehamilan ini membuat tubuh saya sering pusing dan mual. Saya takut tidak bisa mengikuti pendidikan guru penggerak ini secara maksimal. Hingga pertemuan pertama melalui ruang virtual, ternyata ada teman satu kelompok saya yang juga hamil.
Hal ini membuat saya lebih percaya diri untuk sama-sama berjuang menjalani program pendidikan guru penggerak ini dengan baik. Selain itu, perasaan saya setelah mempelajari modul 1.1 membuat saya semakin tertarik untuk menggali lebih dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Saya juga mencoba menerapkan ilmu tersebut di kelas saya melalui aksi nyata. Perasaan cemas saya juga semakin berkurang setelah mengikuti kegiatan lokakarya orientasi. Dengan semangat yang diberikan oleh pengajar praktik, saling berbagi pengalaman dengan teman CGP yang lain membuat saya lebih semangat mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Setiap sekolah pasti memiliki masalah, namun dengan adanya pertemuan lokakarya ini, kami sesama CGP saling sharing tentang cara mengatasi masalah tersebut. Sehingga perasaan saya yang awalnya cemas sekarang menjadi lebih optimis dan percaya diri. Findings atau pembelajaran. Pembelajaran penting bagi saya setelah mempelajari isi modul 1.1 di LMS mengenai filosofi pendidikan dan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah saya sebagai seorang pendidik di SD dapat memahami bahwa pemikiran KHD dalam pendidikan sangatlah memuliakan anak dan berusaha memahami kodrat peserta didik alamiahnya, dan diharapkan saya sebagai pendidik mampu menerapkannya dalam aktivitas pembelajaran yang akan saya lakukan. Selain itu, besar harapan saya untuk dapat membuka wawasan dan pemikiran saya dalam mengimplementasikan dan mewujudkan merdeka belajar. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Dalam proses menuntun anak, diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya serta dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pendidikan global menekankan pada peserta didik agar memiliki kecakapan abad 21 dan ini merupakan kodrat zaman. Kecakapan hidup abad 21 digunakan untuk menyiapkan peserta didik untuk menjadi pribadi yang memiliki kecerdasan faktual, emosional, dan spiritual. Kecakapan abad 21 ini meliputi komponen berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Oleh sebab itu, sebagai pendidik hendaknya mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Pendidik diibaratkan sebagai seorang petani, yaitu seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar peserta didik yang berbeda-beda atau berorientasi pada anak. Budi pekerti, yaitu pendidik melakukan kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada peserta didik. Selanjutnya adalah bermain, yaitu dalam pembelajaran di kelas, hendaknya guru juga harus memperhatikan kodrat anak yang masih suka bermain. Pendidik memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar peserta didik senang dan tidak mudah bosan. Future atau penerapan. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan dan pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara selama kurang lebih 12 hari, saya ingin mengimplementasikannya di kelas dan di lingkungan sekolah. Dalam pembelajaran di sekolah, saya harus mampu mengkondisikan peserta didik dalam suasana kelas yang nyaman dan tanpa tekanan, membuat komitmen bersama antara pendidik dan peserta didik mengenai aturan-aturan belajar di dalam kelas. Dengan adanya komitmen bersama, maka peserta didik dilatih untuk menghargai dan menghormati komitmen yang sudah disepakati, menanamkan budaya positif
dan nilai-nilai karakter mulia di dalam dan di luar kelas, misalnya budaya salam, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, peduli sesama dan lingkungan, kerjasama, bertanggung jawab, mandiri, serta bijak dalam menerima informasi. Menggunakan pendekatan kontekstual dan model pembelajaran yang menyenangkan dan berorientasi pada peserta didik. Melakukan asesmen diagnostik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan, serta peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.